Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan selamat. Bapa, di dalam nama Yesus, kepada namamu-lah kami berlari. Kepada namamu-lah kami berlindung dan kami tahu nama Tuhan adalah menara yang kuat. Semua yang berlindung kepadanya selamat. Kami berlindung dalam masa-masa kesesakan ini. Kami berlindung kepadamu di masa-masa kesulitan ini. Dan kami tahu Engkau menara yang kuat. Kami pasti selamat. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Gimana kabar ibu bapak saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Ya, dengan iman, saudaraku deklarasikan kabar saudara dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan. Amin. Yang di rumah, di kota-kota, di Surabaya, di luar Jawa, luar pulau, semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan paling keras, katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Apa yang membuat perjanjian baru itu baru? Dalam 3 Kamis ini saya khotbah dengan tema, dengan rema perbedaan Old Covenant dan New Covenant. Perhatikan saya Bapak Ibu, 3 Kamis ini dengan hari ini, mungkin ini bagian yang terakhir, perbedaan Old Covenant dan New Covenant. Bukan Old Testament dan New Testament, tapi Old dan New Covenant. Bukan menunjuk kepada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, tapi pada perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Bapak Ibu, dalam salah satu adegan film kartun The Simpsons, saya juga belum pernah nonton. Mungkin Anda pernah nonton film kartun The Simpsons? Iya, Pak Tatang artisnya mungkin ya. Lisa, gadis kecil berumur 8 tahun, dapat sebuah cek dari seorang bernama Monty Burns. Monty Burns berhasil mendapatkan 120 juta US dollar dari ide yang dilontarkan oleh Lisa, gadis kecil ini. Dan Monty ingin memberikan 10% buat Lisa, gadis kecil ini. Tapi karena alasan tertentu, Lisa menolaknya. Sekali lagi, dari ide Lisa, Monty Burns mendapatkan uang senilai 120 juta US dollar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 1,8 triliun. Sekitar 1,8 triliun. Dan ini bukan prank, tapi ini benar. Tetapi karena alasan tertentu, Lisa menolaknya. Lisa kemudian minta maaf ke ayahnya karena telah menolak cek itu.
Homer, ayahnya menjawab, ayah mengerti. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan $12.000 itu. Saat Lisa menjelaskan bahwa 10% dari 120 juta itu bukan 12.000, melainkan 12 juta US dollar alias kurang lebih 170 miliar rupiah. Ketika Homer ayahnya mendengar bahwa yang cek yang diberikan oleh Monty Burn ini adalah 12 juta, bukan 12.000, Homer kena serangan jantung. Matematika Homer yang payah membuat, saudaraku, saya berpikir tentang orang Kristen yang tidak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Karena tidak mengerti apa yang membuat perjanjian yang baru itu baru. Banyak orang Kristen yang gak mengerti bahwa perjanjian yang baru itu baru. Mereka menaruh harga murah pada kasih karunia, yaitu hanya 12.000 US dollar. Untuk sebuah hadiah 12.000 US adalah harga yang cukup pantas, tapi tidak cukup untuk dipakai seumur hidup. Karena 12.000 dolar kurang lebih 160 juta rupiah. Saat diberitahu bahwa hadiah Tuhan berharga jauh lebih mahal, banyak orang Kristen terhenyak seperti Homer. Apakah Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang membuat perjanjian baru itu baru? Apakah Anda mengerti apa yang sudah Yesus bayar buat saudara dan saya? Dia sudah bayar semuanya buat kita. Seperti Homer berpikir, pada waktu dia berkata, waktu Lisa berkata, dia menolak cek yang 10%. Matematika Homer payah. Dia berkata, papa mengerti. Tapi sebenarnya hadiah 12.000 itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik. Ketika Lisa menjelaskan bahwa 10% hadiah yang dia terima, cek yang dia terima itu bukan 12.000, melainkan 12 juta US dollar. Homer terhenyak, kena serangan jantung. Wow, gede banget. Hal yang sama banyak orang Kristen menaruh harga murah, melebeli harga murah pada perjanjian kasih karunia. Sekedar hadiah, kira-kira 12.000. Tetapi tahukah saudara, ternyata hadiah yang Tuhan beri lewat kematiannya di kayu salib, wow, seperti Homer, banyak orang Kristen terhenyak hari ini. Mereka nggak percaya. Masa sih semudah itu? Masa sih segampang itu? Maka kena serangan jantung alias nggak percaya. Halo? Saudaraku, banyak orang nggak percaya bahwa perjanjian baru memang benar-benar baru. Ini perjanjian yang berbeda. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel mengganti perjanjian kasih karunia dengan perjanjian perbuatan? Saat mereka keluar dari Mesir, Mazmur 105 ayat 37. Dikatakan tidak ada seorang pun yang sakit, tidak ada seorang pun yang lemah, tidak ada seorang pun yang miskin. Mazmur 105 ayat 37 versi IMB, FAYH, BIMK. Anda boleh mendapati bangsa Israel
keluar dari Mesir, perhatikan, 430 tahun mereka jadi bangsa budak. Budak artinya bekerja tanpa dibayar. Mereka miskin. Saudaraku, makanan mereka yaitu ketimun, bawang, dan mereka mengambilnya dengan cara membungkuk sehingga resiko penyakit pinggang. 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Mereka membangun istana, bahkan kuburan Firaun dan pejabat-pejabat Mesir yang lain. Membuat tubuh mereka lemah, mereka kurang asupan gizi. Mereka miskin, mereka tidak terpelajar, mereka bodoh. Dan saudaraku, akhirnya membuat banyak fisik mereka menjadi sakit. Tetapi dalam satu malam, ingat baik-baik, 9 tulah terjadi atas Mesir tidak mengubah status bangsa Israel. Tetapi saudaraku, darah yang malam itu mereka menyembelih domba, kambing yang berumur 1 tahun dan menaruh darahnya di ambang pintu dan tiang kanan dan tiang kiri, dan kemudian daging domba yang berumur 1 tahun itu harus dipanggang dan dimakan habis malam itu. Tidak boleh ada yang tersisa. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, malam itu saudaraku mereka berkumpul di rumah masing-masing. Itulah Paskah pertama. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka makan. Belum pernah terjadi, saya ulangi, perhatikan saya, belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Bangsa Israel boleh makan semua, nggak boleh ada yang tersisa. Perhatikan, hukum Taurat belum ada. Saudaraku, jeroan, betis, paha, paru-paru, jantung, ginjal, semua korban itu harus habis. Tidak boleh tersisa. Kalau ada yang tersisa sebelum matahari terbit, maka korban itu harus dibakar sampai habis. Nah, sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Mereka keluar dari Mesir. Ini menggambarkan keselamatan. Yang kedua, saudaraku, mereka keluar dari Mesir dengan tidak ada satupun yang sakit. Ini grace, ini kasih karunia. Dan tidak ada satupun yang lemah. Jadi sebelum malam itu, ada orang yang stroke, ada orang yang ginjalnya sakit, ada yang paru-parunya, ada yang jantungnya sakit, ada yang mungkin matanya saudaraku buta sebelah, ada yang pendengarannya kurang. Apa yang mereka makan malam itu? Mereka makan tubuh anak domba sesuai yang mereka perlukan. Mereka sakit jantung, mereka makan jantung anak domba yang dipanggang tadi. Dia makan jantungnya sambil menaruh iman, ini adalah anak domba Allah. Dan malam itu sesuatu yang ilahi terjadi. Jantung yang baru muncul. Besok waktu mereka bangun, mereka keluar dari Mesir, tidak ada yang stroke, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, dan tidak ada yang miskin. Semuanya sehat, kuat. Amin. Bapak Ibu, belum ada perjanjian perbuatan, belum ada perjanjian hukum Taurat. Inilah kasih karunia. Nah, kemudian saudaraku, apa sih yang membuat, ingat baik-baik, saya berkali-kali bicara, sakit penyakitmu, kemiskinanmu itu hanya daun. Yesus bukan hanya menyelesaikan daun, tapi akarnya adalah apa? Penghukuman akan dosa.
Nah, Yesus menyelesaikan. Anda tahu apa sih yang membuat orang berdosa? Saya mau tegaskan untuk Bapak Ibu mengerti. Manusia berdosa, dosa yang paling, saudaraku, tidak diampuni adalah dosa tidak percaya. Kau amin, saudara. Apa yang membuat Adam jatuh dalam dosa? Ada yang berkata, Adam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Betul. Tetapi karena apa? Karena Adam tidak percaya. Dia nggak percaya perkataan Tuhan. Dia lebih mendengar perkataan setan. Maka dia jatuh dalam dosa. Apa yang membuat bangsa Israel? Dengarkan baik-baik. Ini belum ada hukum Taurat. Belum ada perjanjian perbuatan. Anda lihat bahwa Allah memberikan grace, Allah memberikan kasih karunia. Ini bicara apa? Keselamatan yang mereka terima, kesembuhan yang mereka terima, kemakmuran yang mereka terima, kesehatan yang mereka terima dalam satu malam itu. Kemudian besok mereka keluar dari Mesir. Semuanya adalah apa? Kasih karunia. Hanya apa? Percaya. Betul? Mereka hanya percaya. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, bilang sama orang Israel, sembelih anak domba yang berumur 1 tahun, oleskan darahnya di ambang pintu tiang kanan dan tiang kiri, dan malam itu semuanya harus kumpul di rumah, nggak boleh keluar, dan makan daging yang dipanggang. Jangan ada yang tersisa, semua boleh dimakan. Nanti setelah hukum Taurat ada, baru ada peraturan daging mana yang boleh, daging mana yang nggak boleh. Ini menggambarkan apa? Tubuh Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, dibuat habis semuanya dari ujung kepala sampai kaki. Saudaraku, semua keluar darah. Nah, mereka percaya. Mereka percaya, lihat saya. Mereka percaya, dan apa yang mereka terima, mereka mengalami kelepasan dari Tuhan tanpa berbuat apapun. Setuju? Mesir menggambarkan perbudakan dosa, Mesir menggambarkan kutuk dosa, Mesir menggambarkan semua yang buruk. Malam itu Passover, Pesak, Allah melawat mereka, Allah melewati mereka. Mereka yang mempercayai, perhatikan, termasuk orang Mesir yang tidak kenal Tuhan, percaya, ikut ngolesin. Ada beberapa orang Mesir yang ngolesin rumahnya dengan darah dan ikut makan daging Paskah anak domba. Firman Tuhan berkata, mereka semua selamat, sehat, kuat, tidak kurang satu apa. Amin. Apa yang mereka buat? Percaya. Kemudian saudaraku, setelah dibaptis, di mana orang Israel dibaptis? Di Laut Teberau. Pengikut Musa dibaptis di Laut Teberau. Setelah keluar dari Laut Teberau, mereka ada di wilayah namanya Kadesi Barnea. Mereka kehausan, mereka kekeringan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka kemudian mulai mengeluh, mengomel, melihat keadaan. Dan mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir. Dan mereka mulai melihat bawang di Mesir, makanan di Mesir jauh lebih enak daripada yang kami makan. Kenapa Tuhan membebaskan kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun? Di Kadesi Barnea, mereka memberontak kepada Tuhan. Alias apa Bapak Ibu? Tidak percaya. Baru mereka melihat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Baru mereka melihat bagaimana Laut Teberau terbelah. Baru mereka melihat mereka keluar dari Laut Teberau dengan selamat. Baru mereka melihat Firaun dan tentara Mesir dikubur hidup-hidup di Laut Teberau. Dan mereka sudah melihat setiap pagi, saudaraku, mana fresh from heaven, setiap sore puyuh.
Mereka melihat padang gurun yang sama. Gelap gulita menyeliputi padang gurun, tapi tempat di mana Israel berkemah, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Allah membuat perbedaan. Saudaraku, setelah mereka dibaptis, dengarkan baik-baik, mereka memberontak kepada Tuhan, melihat ke belakang. Ibu bapak saudara, Anda dan saya yang sudah dibaptis dalam Yesus, Galatia berkata Anda mengenakan Kristus. Kenapa kamu lihat hidupmu yang belakang? Kenapa kamu lihat, saudaraku, cara hidup yang lama, yang sia-sia, cara hidup perbuatan? Bukankah Allah menyelamatkan kamu, hei bangsa Israel? Tanpa kamu ngapa-ngapain, hanya percaya. Anda lihat tangan Tuhan yang kuat, yang teracung, membebaskan 2 juta lebih bangsa Israel. Hanya dalam 1 malam Allah memerdekakan mereka. Yang sakit dibuat sembuh, yang jantung rusak dibuat benar. Gak ada yang miskin, semua diberkati. Karena apa? Percaya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, di Gunung Sinai, Tuhan berkata, Musa berkata begini, mari mendekat, supaya kamu mendekat dengan Allah. Apa bangsa Israel jawab? Jangan kami yang mendekat, engkau saja yang bicara. Biar engkau aja yang ketemu dengan Allah, kami gak perlu. Engkau saja. Tuhan gak pilih kasih, mereka yang memutuskan. Kenapa tidak mendekat? Seandainya kita boleh melihat ke belakang, saat itu bangsa Israel tetap percaya dan tetap percaya Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Allah juga pasti akan memagari mereka. 40 tahun tujuan mereka, pikirannya cuma satu, kapan kami tiba di negeri perjanjian? Kapan kami tiba di negeri perjanjian? Saudaraku, mereka nggak tahu. Mestinya di padang gurun Allah sedang mendidik mereka. Allah sedang menuntun mereka. Anda tahu, seharusnya 50 hari, 60 hari mereka udah sampai ke tanah perjanjian. Tapi karena tidak percaya, mereka memaksa Musa untuk kirim 12 pengintai. Kenapa? Karena tidak percaya. Pulang dari pengintaian, mereka sekali lagi tidak percaya. Maka dosa yang menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Tidak percaya. Maka perbuatan apa sih yang paling menyenangkan hati Allah? Pekerjaan apa sih yang paling menyenangkan hati Allah? Percaya kepada Yesus dan apa yang sudah Dia buat kita 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib. Katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti, seperti tadi saya katakan, waktu saya sampaikan ini, banyak orang Kristen seperti Homer. Hah? Masa sih gampang begitu? Iya. Jadi nanti di hari penghakiman kita nggak dihakimi sama Tuhan? Enggak. Masa sih? Lu memang iya. Matius 25 udah menjelaskan di situ. Tuhan memilah kambing dan domba. Dan kemudian orang benar, Tuhan bilang sama orang benar, ikutlah, inilah tempatmu. Siapa orang benar? Enggak ada orang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan, yaitu orang yang percaya pada Yesus. Anda adalah orang yang dibenarkan. Anda orang benar. Enggak ada penghakiman bagimu. Amin. Kita dihakimi untuk apa? Untuk menerima mahkota. Tapi kambing dihakimi. Kenapa? Karena mereka berkata, oke, akan ada pengadilan, akan ada penghakiman yang adil untuk kambing-kambing itu. Mereka akan berkata, Tuhan, kami sudah berbuat begini, kami sudah berbuat gini, kami sudah berbuat baik, kami sudah beribadah, kami sudah begini. Bagus, tapi dosamu tetap ada. Kemudian saudaraku, kambing-kambing ini berkata, itu di dunia hidupnya lebih jahat dari gua. Mana?
Udah gak usah jauh-jauh Tuhan, itu yang di sebelah Yesus, yang mati di kayu salib sebelah Yesus, jahat seumur hidup, kok dia masuk surga? Allah berkata, betul, yang mati di sebelah Yesus seumur hidup dia jahat, tapi 5 menit sebelum mati dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dia menjadi orang benar bukan karena dia berbuat benar, karena kebenaran diberikan pada orang ini. Nah, sama $12.000 dengan $12 juta, itu angka yang jauh berbeda. Banyak kali kita berpikir hadiah dari Tuhan, ternyata pada waktu engkau mengerti perjanjian kasih karunia, banyak orang dibuat ternyak. Wow. Siapa yang hari ini memilih percaya? Angkat tangannya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Di bawah perjanjian lama, Anda mengasihi Tuhan dan mengampuni sesama karena itu hukumnya wajib. Sebab kalau kamu nggak ngampuni, Tuhan nggak ngampuni kamu. Pak, bukankah itu Yesus yang bicara? Betul. Karena Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat. Dan ingat, sekali lagi saya katakan, perjanjian baru dimulai bukan dari Injil Matius pasal pertama. Perjanjian baru bukan dimulai saat Yesus lahir, tapi perjanjian baru dimulai saat Yesus wafat. Amin. Maka Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesuslah yang memeteraikan, membuat perjanjian baru itu sah. Nah, dalam perjanjian yang lama, Old Covenant, Anda wajib mengasihi Tuhan, Anda wajib mengampuni sesama. Tapi di bawah perjanjian baru, Anda mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi Anda. Amin. Kasih kita sebagai respon. Ingat apa yang saya lakukan, perumpamaan waktu Petrus menjadi istri Tuan Lo maupun Tuan Kris. Jadi saudaraku, kasih saya kepada Tuhan, kasih kita kepada Yesus karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kemudian saudaraku, kita bisa mengampuni. Ingat baik-baik, saudaraku, dosamu diampuni bukan karena kamu mengampuni orang. Saya tegaskan, dalam perjanjian lama kamu harus mengampuni, kalau enggak dosamu enggak diampuni. Nah, pertanyaannya, apakah Anda ingat semua dosa, semua kesalahan orang lain kepadamu? Ada yang kamu enggak ingat. Bahkan mungkin kamu enggak sempat ngampuni. Kalau begitu kamu enggak akan pernah diampuni. Maka dalam perjanjian yang baru, kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Kenapa saya bisa mengampuni sesama? Karena lebih dulu Dia mengampuni saya. Amin. Maka Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, jangan berpikir bahwa itu semua untuk kita. Ada perkataan Tuhan, sekalipun dalam Alkitab kita ada tulisan merah, itu perkataan Yesus. Iya, tapi nggak semuanya untuk kita.
Ada katakan gini kepada orang Farisi, hei ular beludak. Itu orang Farisi, Anda bukan orang Farisi. Maka Yesus nggak akan ngomong Anda ular beludak. Anda adalah anak-anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Ya, perjanjian lama, saya ulangi, adalah perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel, bukan dengan saudara. Dan perjanjiannya batal karena orang Israel hari ini berjanji, besok melanggar, janji lagi, melanggar lagi, janji lagi, melanggar lagi. Mungkin Anda berkata, memang orang Israel begitu Pak, Anda juga. Betul? Tapi perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dan Yesus. Inilah perjanjian yang lebih tinggi. Dan dua-duanya selalu pegang janji. Anda dan saya yang percaya Yesus, Anda ada di dalam janji ini. Katakan amin. Yes. Di perjanjian baru Tuhan berjanji dan Ia akan memegang janjinya selama-lamanya. Di perjanjian lama Anda diberkati jika Anda taat. Maka Bapak Ibu begini, di perjanjian lama kalau imamnya benar, umatnya diberkati. Dengar baik-baik, saudaraku, imamnya nggak benar sekalipun umatnya benar. Saudaraku, sekalipun umatnya benar, imamnya nggak benar, Anda nggak diberkati. Kenapa? Perkenanannya ada pada imam. Nah, imamnya itu manusia. Kadang benar, kadang enggak. Nah, perjanjian baru, imam pengantara kita bukan lagi manusia, tapi Yesus. Enggak pernah enggak benar, Dia benar. Maka dalam perjanjian yang baru, enggak ada kutuk, yang ada berkat. Enggak, amin. Ingat dalam perjanjian lama, Ulangan 28, kalau kamu melakukan, kamu akan berkati. Tapi jika kamu enggak melakukan, kutuk ini akan ada padamu. Tapi dalam perjanjian yang baru, karena imam besar kita yang telah melintasi semua langit, enggak pernah enggak benar, Dia selalu benar. Maka saudaraku, tidak ada kutuk di dalamnya. Anda dan saya diberkati. Karena apa? Karena ketaatan Yesus. Yes. Anda dan saya bukan diberkati karena ketaatan kita. Kalau ketaatan kita kadang taat, kadang enggak. Jadi saudaraku, Anda dan saya sudah, I am blessed. Anda sudah diberkati. Nah, hiduplah sebagai orang yang diberkati bagaimana? Anda orang yang sudah dikuduskan, hiduplah sebagai orang kudus bagaimana? Anda sudah dibenarkan, hiduplah sebagai orang benar bagaimana? Inilah identitas yang baru di dalam dirimu. Katakan amin. Yes Lord, amin. Iya saudaraku. Maka di perjanjian lama, imam itu mengucapkan berkat dan kutuk. Tapi dalam perjanjian baru, hanya berkat. Nomor 6. Ini panjang sekali nomor 6. Jadi saya singkat saja, kita lanjut mungkin Kamis depan. Perjanjian baru adalah perjanjian yang mengungkapkan hati Bapa. Saya ulangi. Perjanjian baru adalah perjanjian yang mengungkapkan hati Bapa. Sebelum Yesus, tidak ada yang berkomunikasi dengan Tuhan dengan sebutan Bapa. Daud pun nggak memanggil Bapa sebelum Yesus. Hanya ada sebutan, tapi nggak berani memanggil Dia Bapa. Karena namanya kudus, YHWH. Tulisannya pun bukan Yahweh, YHWH. Dan orang Israel nggak berani memanggil tulisan Yahweh itu Yahweh. Dia menyebut Adonai, El Shaddai. Karena namanya kudus, nggak boleh sembarang disebut. Tetapi setelah Yesus, semua penulis kitab perjanjian baru memanggil Tuhan itu Bapa. Yesus datang untuk menyingkapkan Bapa Anda dan saya. Ini yang membuat perjanjian baru itu baru. Saudaraku, dalam bukunya, oke, saya singkat dulu, walaupun ya tes sederhana, renungan, mana renungan, sebelum ini renungkan. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang membuat perjanjian baru itu baru. Sehingga mereka berusaha mendapatkan apa yang sebenarnya sudah mereka miliki. Tuh, banyak orang Kristen nggak tahu. Maka mereka berusaha mendapatkan apa yang sudah mereka miliki. Seperti Homer tadi, kena serangan jantung. Waktu dia tahu
dia punya 12 juta US. Nah, saudaraku mau tahu apakah Anda berjalan di perjanjian yang lama atau perjanjian baru? Tanyakan pada diri Anda sekarang. Apakah Anda anak Tuhan? Apakah Anda hamba Tuhan? Atau Anda sahabat Tuhan? Halo? Halo? Anda anak Tuhan? Hamba Tuhan? Atau sahabat Tuhan? Tiga-tiganya om, iya benar tiga-tiganya. Tapi Anda lebih mana coba? Anak Tuhan, hamba Tuhan, atau sahabat Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan itu hakimmu, majikanmu, atau bapamu? Nah, banyak orang Kristen, saudaraku ngomong gampang Bapa. Tetapi saudaraku dalam prakteknya, dia menganggap Tuhan sebagai majikan. Atau lebih ekstrim lagi, hakim. Yang saudaraku mencatat semua tentang kita. Jika saudara belum memandang diri Anda sebagai anak kesayangan Bapa, Anda belum sepenuhnya memahami apa yang telah Yesus selesaikan bagi Anda. Saya ulangi. Apakah Anda sudah memandang diri Anda sebagai anak kesayangan Bapa? Saudara anak kesayangan Bapa? Halo? Anak mana yang gak pernah salah sama bapaknya? Sini Harvest. 3 anak saya pernah salah, sering salah. Tapi apakah saya berdiri sebagai hakim untuk dia? Tidak. Hati saya selalu sama dia. Bahkan tahun-tahun yang akan datang yang belum dia lewati, sebagai ayah aku sudah memikirkannya. Dia baru kelas 1 SMP. Satu kali saya satu mobil dengan dia, saya tanya, "Nak, kamu mau SMA di mana?" SMA Presiden? Taruna Nusantara? Nggak tahu, bebas. Nggak tahu, bebas. Nggak ada SMA bebas, nggak ada. Saudaraku, saya sudah menyiapkan. Bahkan sebelum dia punya SIM untuk mobil, saya sudah berpikir waktunya dia perlu pakai mobil, bapaknya menyediakan. Dia happy. Nah, maka begini, perjanjian baru adalah mengungkapkan hati Bapa. Apakah hubungan Anda? Oke ya. Silahkan duduk. Badannya kan cepat berkembang. Sepatunya saudaraku cepat sesak. Apa saya pernah berkata, rugi saya beliin sepatu kamu kemarin. Baru dipakai 2 bulan sesak lagi. Sekarang nomornya 43 sepatunya. Saya baru beliin baju sempit lagi. Kemarin sebelum pandemi beratnya 33, sekarang 52. Baju-baju jadi sesak. Saya belikan pakaian dalam, belum 3 bulan, padahal masih bagus. Dulu bapakmu kolor 1, dijahit, ditondomi saudaraku. Itulah hati Bapa. Amin? Kurang mantap aminnya. Terus saudara, dalam bukunya, baca sama-sama. Yang terbit tahun 73, J.J. Parker menulis demikian. Jika Anda ingin menilai seberapa baik seorang mengenal kekristenan, cari tahu seberapa paham dia tentang posisinya sebagai anak Tuhan dan tentang Tuhan sebagai Bapaknya. Jika bukan pemahaman ini yang mendorong, menggerakkan pujian, penyembahan, pelayanan, doa, dan tampilan keseluruhan hidup kita, ini berarti ia tidak mengerti apapun tentang kekristenan. Karena semua yang Yesus ajarkan, semua yang membuat perjanjian baru itu baru dan lebih baik dari perjanjian lama. Intinya adalah pengetahuan tentang Tuhan sebagai Bapa kita. Kebapaan Tuhan
Bapa adalah nama Tuhan orang Kristen. Pak Tatang punya anak berapa? 2. Berapa kali anak Pak Tatang salah sama Bapak? Sering. Bapak catat? Enggak? Enggak. Itulah Bapamu di surga. Dia enggak akan mencatat. Dia akan menuntun engkau. Dia akan membimbing engkau. Waktu anakmu jatuh, Bapakmu akan berdiri memegang engkau. Saat anakmu membuat suatu kerugian, apakah Bapakmu menghakimi, mengajar kamu? Dia akan membimbing engkau. Nah saudaraku, sebelum Anda mengerti, maka sebagai penutup, saya belum jelaskan ini lebih komplit. Apakah Anda memandang Anda sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai sahabat Tuhan? Mari, seperti kamu kepada Bapakmu, itulah kamu dengan Tuhan. Amin. Saya tutup. Hari ini krisis karena ekonomi, krisis karena pandemi. Saudaraku, happy, sukacita. Bapamu memikirkan kamu. Haleluya. Makin berdiri. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat tangan lagi, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi besar, besar. Siapkan perjamuan saudara. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin bertambah besar Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Perjanjian baru dimulai dari kematian Yesus yang malam ini kita peringati dan kita beritakan lewat perjamuan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru. Artinya perjanjian baru dimulai dari saat darah Yesus ditumpahkan di kayu salib. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya malam ini kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan makin berlimpah-limpah padamu. Aku berdoa, aku percikan darah Yesus untukmu dan seluruh keluargamu. Tidak ada satupun darimu yang sakit, yang mati karena COVID-19. Darah Yesus memagari engkau, bahkan menjaga engkau dari seluruh sakit penyakit.
engkau akan melewati badai krisis ekonomi, badai pandemi dengan kemenangan, sebab Allah yang berperang. So, maka Anda sukacita, happy, bergembira, semangat seperti anak-anak kepada bapaknya. Bapaknya yang memikirkan semuanya. Bapaknya yang memikirkan, bapaknya yang memikirkan, bapaknya yang menyediakan. Itulah perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar kami akan bawa. Berkati semua tangan yang memberi, baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah, lewat e-money, lewat transfer, berkati mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kasih karunia damai sejahtera, dan persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.